Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Materi hari ini adalah tentang mengenal Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Namun yang kita pelajari ada 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kematian seluruh makhluknya. Kapanpun Allah menghendaki, Allah akan mengambil nyawanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian tidak memandang siapapun, muda ataupun tua, orang sakit maupun yang masih sehat. Jadi kematian tidak harus ditakuti, tetapi harus dipersiapkan dengan amal kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atsah. Yang artinya, maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Di dalam meneladani Asmaul Husna Al-Mumit, yang pertama adalah mengingat kematian. Semua manusia normal yang ingat akan kematian pasti akan mempersiapkan diri, karena apabila Allah telah memanggil kita, maka semua yang kita miliki akan kita tinggal di dunia. Yang kita bawa hanyalah amal ibadah, karena amal ibadah itulah yang bisa menentukan nasib kita di akhirat. Jika bekal ibadah kita cukup, insya Allah kita dibalas di surga. Tetapi sebaliknya, jika bekal ibadah kita kurang, maka kita terancam siksa Allah yang sangat pedih. Yang kedua, selalu waspada bahwa kematian itu seringkali datangnya dengan tiba-tiba yang tidak diduga sebelumnya. Karena kematian itu rahasia Allah, maka hanya orang-orang yang bodoh saja yang tidak waspada akan kematian. Kewaspadaan itu hendaknya dipersiapkan dengan membekali diri dengan memperbanyak amal sholih dan meninggalkan sebanyak mungkin perbuatan dosa, menjadikan diri kita sebagai manusia yang bermanfaat bagi sesama makhluk. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa hidup dan maha kekal selamanya, tidak akan pernah mati, dan yang memberi kehidupan kepada makhluknya. Allah adalah sumber segala hidup, kehidupan yang abadi, tiada awal dan tiada akhir. Allah juga memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Dalam meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu, yang pertama hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha hidup dan menghidupi seluruh makhluk
yang ada di bumi dan di langit. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu, kita harus mengikuti semua ketentuan Allah yang sudah diturunkan dalam kitab suci Al-Quran. Jika manusia sebagai makhluk mau mengikuti kehendak dan ketentuan Allah, pasti manusia itu akan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Yang kedua, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Allah. Walaupun demikian, sebagai manusia, kita harus memiliki semangat hidup yang mandiri. Tetapi, sebagai manusia juga, kita harus tetap berserah diri kepadanya. Sebelum berserah diri, manusia harus berusaha dan mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh Allah, yaitu berusaha sekuat tenaga dengan jujur dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, insya Allah kita akan bisa tenang dalam kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Allah mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan dari makhluknya. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta mengurusnya, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Allah terus-menerus mengurus makhluknya tanpa bantuan siapapun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Dalam meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum, yang pertama, semangat hidup mandiri. Allah sudah menunjukkan Maha berdiri sendiri. Dia mengurus makhluknya tanpa bantuan siapapun. Sebagai makhluknya, kita harus mencontoh. Kita harus yakin bahwa Allah memberi anggota tubuh lengkap dan kemampuan mempertahankan hidup merupakan bekal kita untuk bisa hidup mandiri. Yang kedua, hanya berserah diri kepada Allah. Walaupun kita yakin bahwa semua kehidupan kita ada di tangan Allah, tetapi sebagai manusia, kita harus berserah diri dengan memohon pertolongan untuk hal-hal yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan." Itulah artinya, jika manusia minta pertolongan kepada Allah, Allah akan menolongnya. Dan yang keempat, Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Baik zat, sifat maupun namanya, Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah bahwa Allah itu satu. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Kita beribadah, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah disebut musyrik. Dosa yang sangat besar adalah musyrik. Musyrik adalah menyekutukan Allah dengan lainnya. Dalam meneladani Asmaul Husna Al-Ahad, yang pertama, menyembah hanya kepada Allah. Allah Maha Esa. Allah tempat manusia bergantung. Dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Menyembah Allah berarti memberi penghormatan dan mengakui bahwa Dialah pencipta seluruh alam semesta. Satu-satunya Tuhan manusia menggantungkan diri dari semua kebutuhannya.
butuh selamat pada Allah, butuh sehat pada Allah, butuh bahagia pada Allah. Pendek kata, butuh apa saja hanya kepada Allah. Maka bertakwa kepada Allah adalah suatu keharusan. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa saja perintah Allah itu, seperti melaksanakan sholat fardu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat infak, membaca Al-Quran dengan rutin, juga termasuk menghormati kedua orang tua dan guru. Cukup sampai di sini materi pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit pelajaran yang kita pelajari, kita berikan Allah tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.